Oke, video kali ini aku akan membahas tentang kondisi IHSG kita yang sekarang gitu ya. Nah, IHSG kita sekarang ini kan tiba-tiba disupport ada pantulan seperti ini. Oke, dan setelah itu didukung oleh volume yang cukup gede. Ya, volumenya di sini. Nah, tapi kondolnya jelek. Kayak gitu. Ya. Nah, yang mau tak jelasin di sini adalah kondisi IHSG yang sekarang ini. Aku tahu kemarin itu kan banking pengaruhnya nggak banyak juga. Jadi hijaunya bukan hijau banking tapi hijaunya hijau konglomerat kayak si Pani, terus kayak brand TPIA, grupnya si Barito lah. Nah, itu kalau aku boleh bilang memang kondisi IHSG yang sekarang itu uh, di titik yang agak krusial kalau saya bilang. Kenapa aku bilang agak krusial gini? Ini kan kalian lihat di sini ada dolar indeks. Dolar indeks itu adalah peta kekuatan dolar terhadap mata uang lainnya. Dan ini pengaruhnya sama kita lumayan. Lumayan banyak itu kan apa? Jadi misalnya kalau dolar indeks ini turun, ya. Jadi penguatan terhadap rupiah itu, kalau indeksnya ini turun, rupiah kita menguat gitu. Cara bacanya seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini 5 Februari ya, ini kan 4 Februari Mas Ian. Kalau berarti nanti di waktu kita 5 Februari itu kemungkinan dolar kita kemarin kan sempat 16.400 sekian. Ada kemungkinan jadi 16.300 atau mungkin endingnya bisa-bisa 16.200. Kalau ini penurunannya valid dan terus-terusan sampai sini, kemungkinan dolar bisa di angka 16.200-an lah. 16.200, 16.100 gitu kemungkinan. Nah, kenapa aku bilang bahayanya IHSG yang sekarang itu, jujur IHSG-nya itu agak bingung. Ini tak kasih tahu ya. Kan kita sering bilang kita tidak trading indeks dan segala macam. Harus lihat beginian. Karena apa? Indeks ini psikologi market secara keseluruhan yang nantinya dipakai sama market maker sekalipun untuk ngegoreng emitennya juga kayak gitu ya, ataupun untuk para asing masuk di big caps ya. Nah, posisinya sangat nanggung ya, tak kasih tahu sangat nanggung kayak gitu ya. Dan foreign flow masih keluar. Ini jangan terlalu dianuin. Aku tahu foreign flow masih keluar memang, cuman posisinya memang nanggungnya tuh kalau ini ya, contoh ya, ini double bottomnya dia dijebol, ternyata tidak valid, balik lagi ya, terus rebound lagi. Jadi kayak marketnya itu bingung arahnya itu mau kemana ya. Terus dolar indeksnya sendiri itu volatilitasnya lagi gila-gilaan. Belum lagi nanti kedepannya apa, akan ada beberapa news seperti kayak non farm employment change gitu-gitu, NFP, itu juga pengaruh sama pergerakan dolar indeks secara keseluruhan. Oke. Nah, terus yang aku juga mau kasih tahu itu sebenarnya tentang perang dagang ini, kayak si Trump untuk apa ya, untuk memberikan tarif ke Cina itu sebenarnya itu seperti kayak uh, pedang yang bermata dua kalau saya bilang. Kenapa saya bilang gitu? Gini, kalau tarif ke Cina itu dibikin sangat tinggi, makanya kan kalau kalian perhatikan tarifnya Cina kan cuma 10%. Kalau dibikin sangat tinggi, kendalanya itu ada pada US-nya sendiri. Kenapa? Karena gini, kalau biaya tarifnya itu 10% itu aja ada kemungkinan kenaikan bahan-bahan apa ya, inflasi di Amerika itu bisa jauh lebih tinggi, karena hampir
kayak e-commerce Amazon contoh ya, itu 80%-nya itu barangnya Cina semua. Nah, sedangkan orang yang ngimpor dari Cina itu kan dengan tarif yang 10% kan tinggal di pass on aja. Maksudnya tinggal dibebankan aja ke warga lokal Amerika yang beli. Kayak gitu. Nah, makanya aku lihat kenapa kok tarifnya 10%. Itu mungkin dalam tanda kutip uh, Trump masih mencoba mensimulasikan kira-kira ke depannya inflasi dia pengaruhnya seberapa besar, seperti itu ya. Tapi so far menurut saya IHSG kalian agak hati-hati karena posisinya serba nanggung, karena dia benar-benar ranging aja. Nanti kalau saya prediksi ini rangingnya cuma di sini-sini aja kayak gitu ya. Dan market ranging ini menurut saya market yang paling gak enak dan paling frustasinya apa, mau hold salah, mau CL ya salah, mau TP kok tiba-tiba barangnya terbang langsung ya ada. Jadi agak waspada lah dalam kondisi market yang istilahnya sampai sebulan ke depan kita lihat perangnya itu mau perang model gimana kayak gitu. Karena suka nggak suka perang tarif kali ini akan merubah kondisi negara tersebut secara keseluruhan, terutama yang uh, kena tarif itu kayak gitu ya. Jadi perhatikan ini, ngeceknya gampang, tiap pagi aja kalian cek dulu ya. Misalnya contoh nih, cek DXY ya, itu satu. Kedua, saya juga suka ngecek ini iShare MSCI Indonesia ETF, saya cek ini juga. Oke, nah kalian lihat kalau gini kondisinya kan mirip tuh, ini sama ini ya. Bentar. Mirip kan, sama ya. Jadi pagi-pagi kalian cek ini dulu, pagi-pagi kalian cek DXY juga. Sudah dua ini kalian cek setiap pagi untuk kira-kira IHSG kedepannya seperti apa. Oke, semoga video ini membantu. See you in my next video.